pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, sehingga peranan dari tata kelola perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Sebelumnya, untuk mencapai tujuan perusahaan ini kita harus tahu terlebih dahulu hak-hak pemegang saham. Hak-hak dasar pemegang saham. Menurut OECD tahun 2004, beberapa hak dasar pemegang saham termasuk hak untuk: pertama, metode yang aman untuk registrasi kepemilikan; kedua, transfer saham; tiga, mendapatkan informasi yang relevan dan material mengenai perusahaan tepat waktu dan secara reguler; empat, berpartisipasi dan memberikan suara di RUPS; lima, memilih dan mengganti anggota dewan; enam, memperoleh bagian atas laba perusahaan. Pemegang saham juga mempunyai hak untuk berpartisipasi dan mendapat informasi yang memadai terkait keputusan mengenai perubahan mendasar yang terjadi di perusahaan, seperti: pertama, amandemen statuta atau akta pendirian perusahaan; kedua, otorisasi tambahan saham; ketiga, transaksi luar biasa atau material, termasuk diantaranya pengalihan hampir semua atau semua aset perusahaan. Kemudian ada hak-hak dasar pemegang saham menurut KNKG tahun 2008. Yang pertama, hak untuk menghadiri, menyampaikan, dan memberikan suara dalam RUPS. Kedua, hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur kecuali hal-hal yang bersifat rahasia. Ketiga, hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya. 4. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS. 5. Dalam hal ini terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dengan perusahaan, maka setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan secara setara berdasarkan jenis, klasifikasi, dan jumlah saham yang dimiliki. Kemudian ada hak-hak lain yang disebutkan dalam Undang-Undang PT. Yang pertama, pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Kedua, pemegang saham dengan hak suara minimal 10% juga dapat mengajukan permintaan ke pengadilan untuk melakukan inspeksi atas perusahaan jika meyakini bahwa perusahaan atau anggota dewan melakukan tindakan ilegal yang mengakibatkan dampak buruk ke pemegang saham atau pihak ketiga. 3. Pemegang saham juga dapat meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan, atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan atau penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisah. 4. Pemegang saham dengan hak suara minimal 10% juga dapat meminta dilakukan RUPS. 5. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh kekurangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi atau dewan komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Dan terakhir, melalui RUPS, pemegang saham mempunyai hak untuk melakukan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Baik, selanjutnya hak-hak untuk berpartisipasi dan mendapat informasi yang memadai terkait keputusan mengenai perubahan mendasar yang terjadi pada perusahaan. Dalam UU PT disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar penambahan modal perusahaan harus ditetapkan RUPS menurut peraturan Bapepan LK. Transaksi material harus mendapat persetujuan pemegang saham serta transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus mendapat persetujuan pemegang saham yang independen. Kemudian hak-hak pemegang saham di Indonesia menurut hasil penilaian Bank Dunia itu ada 3. Yang pertama yaitu transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham independen. Kemudian masih terdapat beberapa hambatan seperti pemegang saham minoritas kurang mempunyai pengaruh dalam pemilihan anggota dewan. Pemegang saham juga mempunyai hak yang lemah untuk mengajukan agenda RUPS dan mengajukan pertanyaan dalam RUPS. Kemudian yang ketiga yaitu proses pada pengadilan di Indonesia. Itu memerlukan prosedur dan waktu yang lebih lama dan juga biaya yang lebih besar dibandingkan negara-negara OECD dan juga negara-negara Asia Timur karena we know hukum dan proses pengadilan yang ada di Indonesia sangat ribet sekali. Kemudian peran akuntan profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham. Yang
pertama yaitu akuntan manajemen memiliki peran untuk menyediakan laporan keuangan perusahaan. Informasi terkait dengan kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, transaksi, dan struktur kepemilikan itu semuanya termasuk dalam laporan keuangan. Nah, pemegang saham harus menerima informasi ini dengan segera, akurat, dan transparan. Tugas akuntan publik yang memeriksa informasi dalam laporan keuangan ini adalah memberikan pemikiran mereka tentang kewajaran informasi dari laporan keuangan tersebut. Kemudian akuntan profesional sebagai anggota dari komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi hal ini. Yang kedua yaitu sistem informasi dan kontrol yang mendukung transparansi pemegang saham dirancang dan diterapkan oleh akuntan manajemen dan auditor internal sebagai bagian dari penerapan prinsip perlindungan pemegang saham. Ini berada di bawah pengawasan akuntan profesional komite audit. Nah, kesimpulannya yaitu perlindungan hak pemegang saham penting untuk memastikan perusahaan berjalan transparan, adil, dan akuntabel. Dengan hak memperoleh informasi, ikut keputusan, serta mendapat pengawasan melalui akuntan profesional, pemegang saham dapat terjamin kepentingannya dan perusahaan dapat dikelola dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.